situasi politik Indonesia semakin runyam, ditambah sudah dengar ada berita baru. Tentang apa tuh? Pelatih sepak bola kita. Oh. Wow. STY. Bang Shin Tae-yong. Coach Shin. Coach Shin. Coach Shin. Yang Dipecat dari iya dari Korea Selatan. Bukan dipecat. Ya bahasanya dipecat tetapi dihentikan. Kalau diganti. Kalau dipecat ya janganlah. Dia bagi saya adalah pelatih yang sukses mengantarkan tim sepak bola Indonesia baik di kancah ASEAN, Asia, bahkan sekarang menuju ke penyisian Piala Dunia. Iya. Lah ini kok diganti nih piye ini ceritanya. Nah, kenapa kok menurut Pak Burhan kenapa kok diganti? Kalau menurut saya ya ini sebuah kejadian yang fatal. Kenapa tuh? Atau resikonya sangat besar. Ini sedikit saya culik. Yang pertama, diganti di tengah jalan. Itu sangat mengganggu konsentrasi karakter dari sebuah tim jika diganti dengan pelatih yang baru. Yang kedua, Bang Shin ini. Coach Shin. Coach Shin ini kan belum selesai kontraknya. Iya. Dan dia punya karakter yang hampir sama dengan karakter bangsa kita. Meskipun banyak pemain naturalisasi. Mungkin dari Belanda sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan-jangan ini ada sebuah politisasi terhadap Coach Shin ini. Jadi olahraga dipolitisasi dan dicampur adukan dengan kepentingan-kepentingan politik. Oh ini yang saya nggak setuju. Dan ini mungkin yang tidak setuju bukan saya toh loh. Oh jangan tahu ini. Yang setuju bukan saya toh loh. Banyak itu pengamat-pengamat olahraga, termasuk netizen-netizen dan seluruh pecinta sepak bola di Indonesia ini sangat kecewa gitu loh. Kalau kecewa iya. Tapi kalau jenengan mau tarik-tarik ke politisasi saya kira jangan salah, masih terlalu jauh lah. Kemarin Pak Jokowi udah bilang ketika ditanya dalam wawancara itu dia katanya udah tahu mau diganti ya. Nah ini saya curiga ini. Iya, padahal nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya loh. Iya, kok udah tahu mau diganti, jangan-jangan yang minta ganti dia. Ini loh, tapi aslinya Pak Om Begawan ini setuju enggak? Iya nggak setuju sebenarnya, saya nggak setuju. Artinya dengan alasan-alasan tadi, karena ini kan dalam sebuah perjalanan gitu loh. Ketika perjalanannya hampir mau sampai tujuan, tiba-tiba diganti, kan proses penggantian itu sangat berisiko. Iya. Sangat berisiko lah, bayangkan, harus perubahan karakter pelatih, harus perubahan strategi pelatih dan sebagainya, mungkin kedekatan, lalu habitasi penyesuaian antara pemain dengan pelatih dan sebagainya, termasuk duit. Shin Tae-yong kan belum selesai, bayarannya belum selesai, masih keluarin lagi untuk pelatih yang baru. Iyalah. Nah, ini menurut jenengan apa itu? Kalau saya gini, kalau saya memang dengarkan kemarin katanya tanggal 6 atau tanggal berapa itu Pak Erik sudah bilang kalau sudah memutus kontrak kerja dengan Shin Tae-yong. Nah, memutus kontrak kerja jangan dipecat. Nah, memutus kontrak kerja dengan Shin Tae-yong. Kalau menurut saya gini, Om Bak. Memang namanya organisasi PSSI dalam artian olahraga. Itu kan ya memang harus ada target, harus ada acuannya. Oh ya pasti ada gamenya. Targetnya sekian. Misalkan kalau ada ketidakberhasilan atau ketidaksuksesan ya memang harus dievaluasi. Ini ketidaksuksesannya di mana? Nah, maksudnya gini. Memang banyak keberhasilan selama dilatih. Timnas kita itu selama dilatih Coach Shin ini kan banyak peningkatan. Betul. Artinya dari segi peringkat kita naik. Terus kesempatan untuk mengikuti kompetisi besar juga jadi bahkan penyisian Piala Dunia bahkan Piala Asia, Piala under 23, Piala Dunia kelompok umur macam-macam itu kita jadi naik. Terakhir mengalahkan Arab Saudi 2-0. Itu juga membanggakan kan? Oh iya. Tapi kalau menurut saya gini, jangan lupa bahwa apa yang dilakukan Coach Shin selama ini menurut saya saya itu dia berhasil memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain yang
di luar negeri atau diaspora Indonesia ini atau naturalisasi itu maksudnya? Bukan. Diaspora. Diaspora. Oh iya. Kalau naturalisasi itu kayak siapa itu namanya main hitam-hitam itu loh. itu yang pemain impor. Iya, itu naturalisasi kayak si Gonzales kayak seperti macam itu. Tapi mereka ini punya keturunan Indonesia, berdarah Indonesia mau ditarik. Artinya kan Coach Shin ini sudah dipercaya bahwa dia punya potensi sehingga pemain-pemain yang baik dari luar negeri ini yang keturunan Indonesia ini mau masuk. Itu sisi baiknya. Sisi positifnya sehingga persepak bola Indonesia berdampak maju dilihat orang jadi aware, seneng banget lihat mainnya. Tapi ini masalahnya. Tapi kok ada tapinya? Tapinya gini, tapi ketika yang kayak kasus kemarin loh, kasus bahwa kita tidak lolos semifinal Piala AFF yang katanya netizen Piala Ciki itu nggak lolos. Jadi kayak balik lagi. Ternyata Coach Shin itu tidak bisa tidak bisa mengembangkan sepak bola dari dalam negeri. Menurut saya loh, Jadi ginilah, saya nggak tahu evaluasinya dari Pak Erik. Waktu yang terakhir itu pemain naturalisasi nggak ada ya? Nggak ada, cuma satu aja, tapi itu pun itu pun yang berlaku. Gitu tidak dari luar negeri. Jadi maksud saya gini, kalau memang tujuannya Coach Shin itu untuk memperbaiki kualitas sepak bola, terutama dari kompetisi internal di Indonesia, ya harusnya dia bisa membawa dampak positif. Sekarang pada pemain-pemain kita juga, yang di sini. Bukan hanya naturalisasi juga, gitu maksudnya gitu. Yang bukan dari yang diaspora. Kalau diaspora jelas. Itu kan proses, Cak Den. Ini masalahnya ini tim Indonesia itu sudah mau mencapai game terakhir yang mau dicapai. Ini yang loh. Penting ya. Yang penting. Ini masalahnya itu. Kalau nanti prosesnya agak panjang atau misalnya kompetisi ini sudah selesai, menang kalah sudah selesai lah baru ada sebuah evaluasi. Ini namanya evaluasi yang di tengah jalan itu jadi evaluasi namanya apa itu? Tapi ada lagi loh, Om Bak, gini loh. Isunya itu memang kan gini, Coach Shin ini itu mempunyai gaya melatih yang tidak cocok dengan pemain-pemain diaspora itu. Ini isunya loh, saya juga kurang tahu bahwa karakter mereka. Iya, jadi mereka kan pemain barat ya, pemain Eropa kan. Sedangkan Coach Shin itu dari Indonesia, dari timur lah. Dari timur kan otomatis beda kutub nih. Tapi kenyataannya menang setiap dalam pertandingan. Lah ya itu kan kemarin gara-gara masih penyesuaian dan itu cocok. Tapi ketika contohnya siapa namanya Elkan Bagot itu yang dulu pertama kali masuk gara-gara Coach Shin, itu akhirnya nggak kepake. Terus si pemain satu lagi namanya Eliano Regis, itu juga dia padahal pemain reguler loh di mana Eropa, di Belanda, nggak difungsikan sebagaimana mestinya. Ini kan jadi pertanyaan juga. Saya sebagai penikmat bola itu menyayangkan sebetulnya loh. Ini pemain-pemain bagus loh. Berarti keputusan Erick Thohir mengganti Sintayong ini, apakah menurut Cak Den karena hal-hal tersebut menurut atau memang saya, ada sesuatu yang disembunyikan atau rahasia yang dirahasiakan gitu. Saya orangnya positif. Karena saya mengatakan tadi kan ini dipolitisasi olahraga ini. Kalau saya pikirannya gini lah. Saya itu pikirannya adalah positive thinking ya. Bahwa mungkin secara teknis. Secara teknis ini pemain-pemain diaspora kita ini akhirnya kurang klop dengan gaya melatihnya yang otoriter. Mungkin ya memang pelatih perlu otoriter, tapi gaya pemain di Eropa disiplinnya yang terlalu gitu mungkin ya. Itu kan kurang cocok dengan gaya atau habit dari pemain-pemain diaspora Eropa yang terbuka berbicara, memberikan masukan macam-macam itu loh. Nah, apalagi mendekati putaran kita kan masalah Piala Dunia ini kan tinggal 4 atau 5 pertandingan terakhir. Maret lah terakhir. Itu kan besok itu ya. Dan itu ditakutkan ketika friksi ini, perbedaan ini semakin tajam, itu nanti jadi mengganggu kesolidan tim. Itu secara teknis. Tapi kalau Pak Begawan tadi Om Begawan menariknya ke daerah-daerah, nah itu macam-macam, saya juga mikir kemarin loh, ya kenapa juga ya? Itu kan nggak, alasannya Erick Thohir itu kan dipertanyakan oleh para penggemar sepak bola Indonesia termasuk netizen itu. Oke lah, kita bicara Sintayong yang diganti. Sekarang kita bicara masalah penggantinya. Apakah sesuai ataukah lebih bagus ataukah lebih berprestasi
atau mungkin lebih layak atau lebih cocok dengan para pemain-pemain yang sekarang sudah mulai bergulir. Tapi gitu katanya dari Belanda, Pak. Loh ya, si Patrick itu kalau Patrick salah. Kluivert. Nah. Itu yang saya tahu memang dia ketika jadi striker Belanda memang hebat ya. Hebat. Tapi kalau dalam hal melatih, aku belum pernah dengar. nah itu permasalahannya. Aku belum pernah Jadi ada sebuah keraguan dari para pecinta sepak bola di Indonesia, termasuk Begawan. Saya dulu juga salah satu pengurus klub bola. klub bola. Jangan Meskipun cuma salah. Iya. Persis, saya berpengurus persis. Oke. Selama 5 tahun. Gimana, Jadi saya gimana? betul-betul suka dengan sepak bola ini. Tapi dengan ada kejadian penggantian pelatih yang sudah hampir mencapai tujuan ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi Om Begawan. Nah, ini menarik nih. Intinya Selain teknis. Intinya saya tidak setuju dengan alasan-alasan tersebut. Tidak setuju diganti dan saya tidak setuju penggantinya. Padahal belum. Sudah diisukan bahwa Mas Patrick mau gantiin Bung Sin kok. Ya. Ini permasalahannya. Kenapa saya tidak begitu setuju dengan si Patrick ini? Dengan si Patrick itu. Ini menurut saya. Ya. Jadi karakter pemain-pemain Indonesia ini itu kan ketimuran ya. Meskipun sekarang banyak naturalisasi yang asalnya dari Belanda sana. Gitu. Tetapi kan tetap aura ketimuran bangsa ini kan sangat berpengaruh pada karakter pemain Indonesia. Ini apakah cocok ketika selama 5 tahun, 4 tahun dilatih oleh Sinteyong yang begitu akrab, disiplin ditegakkan dan sebagainya. Ketika Patrick ini nanti masuk, apakah cocok? Nah kalau ini tidak cocok, tidak match, kan jadi merusak tim sepak bola yang sudah jadi tadi. Artinya ketika itu sudah terbentuk dengan karakter pemain, dengan chemistry gaya pemain, gaya pemain, taktik-taktik yang sudah dijalankan selama 4 tahun itu kan berubah susah. Ketika Patrick masuk dan dia menggunakan cara baru dari nol lagi, sedangkan kita tinggal 4 atau 5 pertandingan yang mau kita selesaikan. Apakah ini mudah? Ini bukan masalah Sinteyong atau Patrick, tetapi ini masalah krusial atau urgent yang harus kita hadapi. Harusnya nggak usah gitu. Harusnya nggak usah dulu gitu loh. Ini bukan masalah penggantiannya. Lah ini ada apa ini Pak Erik ini? Malah kemarin Pak Erik mengatakan kalau memang banyak yang ragu, banyak yang nggak percaya, saya mundur aja gitu. Mau ganti? Ya enggak, maksudnya ya saya nggak punya duitnya. Pak Erik kan kaya. Nah ini menurut jenengan gimana ini? Kalau saya tuh gimana? Ya tadi Om. Supaya netizen juga punya pandangan cocok dengan saya atau cocok dengan Cak Den. Nah, gini loh. Kalau saya itu berpikir positif. Kalau jenengan tanya saya setuju apa enggak, sebetulnya saya enggak setuju, tapi saya memaklumi. Saya bisa mengerti alasan Pak Erik dalam hal ini PSSI ada penggantian. Karena menurut saya gini, kalaupun misalkan nanti penggantinya berasal dari Belanda, itu kan sebetulnya secara kultur ya. Pemain kita kan mau diakui atau enggak lah, terserah netizen nanti marah apa enggak sama saya. Memang kebanyakan pemain Eropa, keturunan yang Belanda. sekarang bertanding itu klub kita itu naturalisasi itu banyak orang-orang Belanda. Orang dari keturunan Belanda memang. Dan itu kalau misalkan pelatihnya diambilkan dari Belanda, ya cocok. Ada match itu. Itu pikiran Cak Den loh. Iya makanya. Makanya saya akan menganggap bahwa apa yang dilakukan PSSI nanti itu bisa menyatukan. Ada biar konflik atau friksi di dalam tim yang pernah terjadi ketika zaman STY itu bisa hilang. Satu. Memang kelemahannya adalah kenapa sekarang? Itu masalahnya. Kenapa tidak menunggu? Tidak menunggu. Tapi saya rasa juga bahwa semakin lama menunggu, ketika PSSI atau Pak Erik itu tahu ada bara api, ya sudah dipadamkan. Itu pikiran saya. Tapi dipadamkan, dikasih supaya ada hasil yang berbeda maksimal loh. Ya oke lah. Tadi saya mengatakan Sinteyong diganti saya nggak setuju. Termasuk penggantinya, kalau memang yang mau mengganti itu Mas Patrick gitu loh. Dari Belanda. Karena dengar-dengar Mas Patrick ini kan banyak masalah. Gimana tuh? Ini saya belum tahu ini. Dalam pemberitaan di medsos tuh dia punya kegemaran main judi. Aduh. Nah, ini yang permasalahannya. Loh, yang itu beneran apa hoax? Oh, ini saya bukan hoax, ini berita di medsos. Dan dia punya hutang
sekian miliar ketika dia main Judi. judi. Ini yang menjadi beban kita. Apakah ini bisa terhapuskan dengan hal-hal yang telah disematkan pada Bang Patrick ini? Kan bahaya ini. Maka saya mengatakan, ya kalau misalnya bukan Bang Patrick gimana? Misalnya itu mungkin dalam pemikiran Ubegawan tidak setajam ini. Saya tidak setuju Sintayong diganti gitu loh. Ya, maksud nah, saya memang kita kan punya punya masalah ya, punya penyakit itu ya di masalah apa namanya mafia-mafia sepak bola ini. Emang dari dulu sepak bola Indonesia dan dunia, Asia Tenggara dan kan? itu memang dipelihara oleh mafia sepak bola. Memang kalau yang bisa dipermainkan, diatur, repot ini. Memang akhirnya kalau akhirnya menunjuk sosok yang ada masalah atau keterkaitan tadi, ya saya agak curiga. Tapi di luar itu, saya cuma berharap bahwa apa yang dilakukan PSSI melalui Pak Erick sekarang itu, ya, Pak Erick Thohir. Iya, Pak Erick sekarang ini ya demi kemajuan. Kalau masalah apa namanya itu suap, masalah mafia bola itu saya kurang tahu. Maksudnya setelah itu Pak Begawan lah urusannya. Jangan kan pernah jadi pengurus. Kita sampaikan aja kepada para penonton, para netizen, bagaimana pendapat panjenengan tentang pergantian Sintayong sebagai pelatih tim Indonesia ini, dan juga masukan kepada setuju dengan saya bahwa apa yang dilakukan Pak Erick Thohir, percaya sama Pak Erick bahwa apa yang dilakukan itu akan menambah peluru bagi timnas Indonesia atas diri sama Umbek. Ya, kalau saya tidak setuju karena dia akan merusak chemistry dari tim yang sudah terbangun selama 4 tahun itu di dalam di bawah pimpinan dari Sintayong akan rusak, dan ini tinggal 4-5 pertandingan yang akhirnya bubar ini. Dan ada mafia bola. Nah ini apalagi ada mafia bola dan penggantinya ini yang saya ragukan. Ini tolong di sini. Dan ini moga-moga bisa ditonton oleh Pak Erick Thohir untuk menjadi masukan. Akan belum terlambat, dan dengar-dengar tanggal 13 nanti akan diresmikan penggantian. Diumumkan. Semoga ini doa kami tim Indonesia bisa lolos di Piala Dunia. Iya, kalau itu sama. Dan mampu mengembalikan. Ikut pertama kali Piala Dunia itu kan kali ini. Dan itu siapa pelatihnya? Ya, Sintayong. Kalau diganti yang ini kan berbahaya ini. Biar netizen aja yang. Oke ya, kalau gitu ya. Sampai ketemu yang akan datang. Dadah.